Saya pastikan Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya itu nggak ada kaitannya sama keluarga Maldini di Italia sana, itu nggak ada. Sejujurnya teman-teman, saya harus cerita, Pak Ari itu adalah orang yang pertama kali ngajakin saya masuk politik. Saya sedang berbisnis, tiba-tiba dia datang dengan offering, ayo bos masuk politik. Gitu. Wow. Kita mulai. Gitu. Sahabat. Korea melenting lah, gitu kan. Galahnya tepat cari guys. Galah yang tepat. Gitu. Beliau bilang ke saya gitu bahwa Mas Faldo harus kerja keras. Saya dikasih kartu. Apa tuh? Kartunya Pak Jokowi. Jadi pas ngobrol itu beliau bilang, Mas bentar. Kira beliau lari ke toilet gitu. Ternyata dia ke kamar atau ke ruangan di mana ada dompetnya gitu. Terus dia ngambilin kartu. Beliau ngambil kartu ini. Kartu Indonesia Pintar namanya Presiden Joko Widodo, Insinyur Haji Joko Widodo. Ini beneran nih? Lah itulah tugas wali kota gitu. Tapi kok pernah dengar ada orang di daerah ngomong begini deh? Sehingga nanti saya bisa bilang ke asosiasi pemilik hotel di Kota Tangerang. Iya. Nanti kalau dia bawa boarding pass maskapai ini dapat diskon. Selamat ulang tahun. Iya. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Selamat datang di Jode Kepo. Hari ini berbeda guys. Coba ini teman-teman harusnya ngeliat juga. Gua hari ini pakai kemeja. Karena ini orang bukan sembarang bos. Kita nggak bisa nih pakai kaos-kaos, pakai. Aduh, ini orang besar guys. The one and only yang lagi FYP juga. Gue hari ini pengen kepo belajar sama beliau nih. Kita udah ngeliat dia nih dicaci, dicengin, prestasinya padahal banyak tapi masih dicengin. The one and only Bang Faldo Maldini. Thank you Bro Jode. Terima kasih banyak sudah mau main. Thank you, kita udah diundang Ke UMKM Mas Jode. Dia manggil gue Mas Jo. Kayak udah kayak itu wali kota di sana itu. Terima kasih banyak. Thank you, Bang Faldo sudah main di thank you. UMKM Super Mikro ini. Iya. Dari mikro itu jadi makro semua Pak. Iya, ini butuh proses. Guys, gue kenal sama beliau sudah lumayan lama. Banyak hal di diri gue yang campur tangan beliau, terutama soal politik. Beliau selalu ngomong satu. Ini yang gue selalu inget ya Bang. Iya. Kalau lu udah masuk, benar-benar lu tekenin ini tempat sebagai tempat lu, no turning back, Jod. Iya. Dan itu yang membuat gua kalah. Nggak bareng gua sih. FYI, kemarin sempet tandem tapi ya. Biasalah dinamika politik elit, partai kecil. Enggak lah, partai kita besar. Partai besar. Faldo Maldini, Bang. Jarang nih lo ngomong di podcast atau media. Asal muasal nama Faldo Maldini ini gimana? Ya. Terus kan biasanya mungkin gue pernah lihat juga salah satu video, tapi itu jadi bercandaan lu kalau lagi turun ke lapangan. Itu kenapa sih Faldo Maldini itu dari mana sih? Iya, jadi sebenarnya kan kalau bicara soal nama ya, Mas Jo ya, emang ini agak unik sebenarnya. Apalagi ada Maldini, sebagian orang mungkin paham bahwa itu adalah nama pemain bola. Ya, Paulo Maldini. Tapi saya pastikan Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya itu nggak ada kaitannya sama keluarga Maldini di Italia sana, itu nggak ada. keluarga Minang ini, keluarga Minang gitu. nih. Beda. Jadi saya itu lahir tanggal 9 Juli 90 Pak. Jadi ketika itu tanggal 9 Juli 90 itu ada final Piala Dunia di Roma. Oke. Ya, Faldo adalah kependekan dari final Piala Dunia di Roma. Faldo, final Piala Dunia di Roma. That's Faldo. Nah, dulu nama saya itu ketika kecil tuh lahirnya adalah Faldo Arman. Kenapa Faldo Arman? Karena yang di final itu adalah Argentina lawan Jerman. Jadi nama saya Faldo Arman. Tapi kalau orang dulu kan selalu gitu ya? Iya, jadi kan kejadian lahirnya saya itu waktu itu ketika saya tanya ke orang tua, oh itu ternyata papa itu lagi siap-siap nonton final Piala Dunia di Roma. Kawan lahir. Nah, kita lahir gitu kan. Datanglah Argentina lawan Jerman gitu. Nah tapi sejak lahir sampai usia 6 tahun kayaknya aja ya. Itu sakit-sakitan. Oh. Sering masuk rumah sakit lah. Oh ini ganti nama. Ganti nama. Kalau kata orang kampung kan takutnya budaya terlalu berat gitu. Iya. Argentina di pinggul di kanan, Jerman di kiri gitu kan. Akhirnya diganti nama jadi Maldini.
Nah Maldini itu ada artinya juga. Apa? Malam dini hari gitu. Karena saya lahir jam Oh. 2:30 pagi gitu. Jadi kalau seandainya saya lahirnya Itu lagi jam-jam jam-jamnya bola kan kalau bola di Eropa tuh. sana Iya, kan. iya. Ya Liga Italia kan jam segitu tuh kalau kita nonton. Jadi kalau seandainya saya lahirnya pagi, nama saya pasti Valdo Duhari, Pak. Hah? Valdo hari duha Jo, duha. Iya, Waktu maaf duha. ya. Gak relate, maaf ya. Terus kalau sore nama saya pasti Valdo Sohari, Bos. Tapi kalau malam jadi Valdo Malari gitu loh. Ya, jadi Malari ya, bahaya. 74 ya kan. Tapi ya sampai hari ini makna nama itu ya banyak mungkin orang yang juga bingung gitu. Kenapa namanya Valdo Maldini gitu? Emang ada turunan Itali? Enggak gitu ya. Tapi yang jelas itu artinya final Piala Dunia di Roma malam dini hari. Kira-kira Luar gitu. biasa. Kira-kira gitu. Tapi nama bawa rezeki. Apa? Nama bawa rezeki. Kayaknya itu kejadian penting di mana waktu itu orang semuanya menjagokan Argentina juara, Jod. Karena ada Maradona. Juara nggak sih itu? Kalah sama Jerman. Iya, kalah sama Jerman. Iya. Karena nggak salah Maradona kena kartu merah waktu itu. Iya. Ya jadinya ya mungkin itu era kebangkitan sepak bola Jerman juga waktu itu final Piala Dunia gitu. Ya mungkin spiritnya nama gue tuh spirit kemenangan. Iya melawan establishment Betul, gitu kan. betul. Habis itu menjadi pemenang. Gue percaya banget. Gak tau ya. Gue suka percaya dengan nama baik. Misalnya hari Kalau baik. Jode Ari Televius apa artinya? Ya, nama gue tuh susah memang. Jode Aris Theophilus. Jode tuh nama salah satu kota. Di suatu daerah lah di Eropa. Nah, habis itu di Eropa bukan sih? Udah lah nanti coba searching sendiri. Nama salah satu kota. Habis itu Aris. Gue lupa artinya Aris Zodiak, apa. bukan? Aries. Bukan. Gue Scorpio tulen. Gue gak percaya zodiak karena gue Scorpio. Oke. Respect. Theophilus itu nama dari kitab. Oh, yang artinya yang dikasihi. Oh, makanya jadi raja yang kita dikasih spot untuk nampil di podcastnya Pak Jode. Jadi alhamdulillah rezeki juga. Enggak, gue percaya soal nama itu rezeki. Kenapa? Kita lihat ya, namanya Valdo Maldini, usia muda 34 tahun. Dengan nama yang berat tadi dipikul, sudah sejauh ini Bang Valdo. Bang Valdo itu udah jadi banyak, bukan hanya inspirasi, jadi banyak tempat anak-anak muda itu ngelihat gue kalau mau di politik kayak Bang Valdo. Nah, gimana sih rasanya masih muda, umur 34 ada di lingkaran kekuasaan? Ceritain dong ke kita-kita nih yang pengen sama kayak Bang Valdo Maldini. Ya sebenarnya sih begini Jod, bagi saya sih ini usia nggak muda lagi sih sebenarnya. Muda lah. Ya kalau muda dan tua kan tergantung kita ngukurnya dari usia siapa. Under 40 itu masih muda. Ya kalau menurut undang-undang tuh under 50 pun masih muda, Bos. Oh, bukan definisi under 30, muda ini kan banyak. Ya, kan? okay. Ada versi Forbes, ada versi undang-undang, ada versi Ini Kemenpora. versi zodiak kepo ini. Tapi kan sebenarnya kemudaan itu bukan soal usia ya Jod ya. Tapi soal bagaimana kita melihat persoalan, cara kita ngelihat dunia gitu. Jadi saya termasuk orang yang nggak mau terjebak sama stigma permainan ageism gitu. Oh. Ya, jadi usia-usiaan gitu loh. Okay. Jadi saya kira yang paling penting adalah seberapapun kita punya usia. Saya ketemu banyak orang Jod yang udah senior nih ya dalam tanda kutip. Tapi cara pandangnya lebih muda dibanding teman-teman gitu loh. Atau mohon maaf ya, teman-teman yang usianya secara usia relatif muda itu tua banget cara berpikirnya gitu. Jadi bagi saya sih umur satu hal lah. Perawakan satu hal. Tapi yang paling penting adalah cara kita melihat persoalan. Nah, sebagai anak muda yang berada di lingkungan istana ya dalam tanda kutip elit. Ya elit ya di sumber kekuasaan gitu. Iya. Jujur aja mitra kerja saya tuh usianya 50-an semua, Jod. Angkel. Nah, seusia orang tua, seusia om, seusia paman Pak gitu. Prati. Iya kan, Pak Menteri juga seusia orang tua kami gitu loh. Nah, jadi tugas kita adalah bagaimana caranya kita punya cara pandang yang itu bisa membuat mereka percaya bahwa usia itu nggak jadi masalah, gitu. Karena bahaya juga kalau kita terlalu mengglorifikasi kemudaan ini sebenarnya. Ya walaupun saya juga bilang gitu, muda itu bukan hanya sekedar usia gitu. Oh Valdo masih muda, udah jadi staf khusus, mau jadi calon wali kota. Bukan mudanya, tapi cara dia melihat persoalan Tangerang dengan pendekatan yang bagaimana gitu. Misalnya kalau muda turunannya ya berarti siap untuk lari 10 kilo sehari.
untuk olahraga gitu. Jadi kemudaan itu nggak sekedar kata-kata Pak, atau tapi actionnya. salaman sama 1.000 orang dalam 10 hari misalnya. Habis itu misalnya bisa nongkrong di kedai kopi 15 titik sehari gitu. Muda itu kan jadi relevan. Takutnya ya ini untuk teman-teman lain yang mungkin masih berusia muda juga ya, dalam artian yang jalannya masih panjang, jangan sampai kita justru bersembunyi di balik kata muda itu sendiri. Padahal approach kita sangat tidak mudah gitu loh Pak. Jadi maksud saya dalam hal ini saya makin kesini makin belajar bahwa usia satu hal, tapi cara kita melihat persoalan, sehingga di tempat dimana nanti kita berkarya, berkarir, mau teman-teman mungkin di dunia startup, teman-teman di profesional atau di sektor ketiga atau bahkan di dunia-dunia lain, ya teman-teman bisa comply sama cara orang-orang melihat persoalan dan memberikan masukan gitu. Nah, kan bagi gue nih yang masih muda Bang, kita nih seringkali menggebu-gebu. Ngerasa harusnya begini nih. Kayaknya nggak begitu deh Pak harusnya. Nah, seringkali kelemahannya, ini mungkin gue pribadi, tapi seringkali kelemahannya adalah kita ngerasa lebih mampu atau lebih ngerti dalam satu hal dibanding yang senior-senior ini. Nah, gimana cara menengahinya di lingkungan orang senior tadi yang menjadi tempat sehari-hari Bang Faldo kerja? Iya, pada akhirnya sih ini soal cara gimana kita bisa meyakinkan orang juga. Dan bagi saya di setiap jenjang usia itu cara meyakinkannya sama rumitnya. Meyakinkan, mohon maaf ya, teman-teman adik-adik kita yang di usia TK aja itu nggak mudah loh. Sepantaran kita juga nggak mudah loh meyakinkannya. Apalagi yang senior. Masing-masing tetap bagi saya punya challenge masing-masing, punya tantangan masing-masing. Tugas kita adalah bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan tepat sehingga mereka merasa kita tidak menggurui mereka untuk yang lebih muda. Tidak merasa kita jadi sok tahu untuk yang lebih senior. Ya, tidak merasa kita merasa lebih jago untuk yang seumuran. Jadi kontrol diri itu penting banget ya? Kami kira iya, bahwa kita hidup hari ini itu kan semuanya itu saling terkait satu sama lain. Bagaimana caranya ketika kita ada masukan, orang-orang nggak tersinggung. Ya, tapi pesannya sampai. Jangan sampai karena kita mikirin kita nggak bisa bikin orang tersinggung, akhirnya kita nggak ngomong apa-apa. Akhirnya ketahan juga tadi yang juga apa yang kita punya pikiran sehingga nggak jadi apa-apa. Dalam hal ini contoh kita bicara ketika saya menghadapi banyak masyarakat di Kota Tangerang lah yang hari ini sedang saya coba ikhtiarkan gitu. Saya bilang gitu, Bapak Ibu, kalau sama Bapak Ibu ya, Bapak Ibu lebih lama hidup di Tangerang dibanding saya. Bapak Ibu lebih punya mimpi di kota ini dibanding saya. Dan Bapak Ibu telah bekerja lebih lama dibanding saya di kota ini. Tugas saya menjadi wali kota adalah memastikan Bapak Ibu ikut terlibat bersama pemerintahan kota kita untuk membangun kota ini. Saya akan mengembalikan kota ini kepada pemilik aslinya. Siapa pemilik aslinya? Bapak Ibu semua. Gitu. Jadi cara kita berkomunikasinya justru mengajak mereka agar mereka lebih partisipatif, pemerintahan yang engage sama komunitas gitu. Karena kan basic saya komunitas, Jod. Sejak dulu di kampus menjadi ketua BEM. Kan kerjanya adalah menggalang kekuatan dan dukungan agar orang peduli sama isu-isu yang terkait sama mahasiswa. Belum lagi di Setnek tugasnya kan ngurusin media, komunitas literasi, komunitas media, news, ketemu komunitas podcast lagi, ini itu. Jadi selama teman-teman ngelihat saya masih muncul di podcast, berarti saya masih kerja gitu loh. Dan habis itu ketemu sama teman-teman BEM. Nah jadi waktu itu saya juga sempat ditanyakan gitu oleh beberapa orang-orang yang mendukung saya maju di Kota Tangerang, Jod. Faldo, kamu gimana caranya gitu? Ya saya tinggal bilang waktu itu sama Pak Prabowo, sama Bang Dasko gitu kan. Saya tinggal bilang, Pak, saya ini memang basisnya adalah komunitas. Saya adalah orang komunitas. Saya dulu pernah bikin komunitas pulang kampung misalnya di kampung saya gitu. Sumbar. Nah tugas saya adalah bagaimana memastikan dukungan publik itu bisa bikin perubahan. Nah dalam hal ini selama saya kerja sama orang-orang, Pak, kayaknya orang senang kerja sama saya gitu. Selama saya mimpin orang happy. Nah saya ingin membayangkan nanti Pak pemerintahan kota ke depan adalah pemerintahan kota Tangerang yang bikin masyarakat itu bisa hidup di sana dengan happy, bekerja di sana dengan happy, beribadah di sana dengan happy gitu. Jadi tugas saya adalah memastikan mereka semua apabila mereka bekerja di kota Tangerang, ya mereka ikut membangun Tangerang. Apabila mereka hidup di kota Tangerang, mereka ikut majukan kota Tangerang. Apabila mereka juga bersenang-senang pun ataupun beribadah,
itu adalah bagian dari proses memajukan kota Tangerang. Oke. Nah ini sebenarnya menarik. Gue pengen bahas soal Tangerang ini guys. Cuman ini hari ini gue nanya kayak anak magang ya bang ya. Nggak apa-apa ya. Kan baju udah pas nih kayak. Jadi kita sebagai anak magang yang kepo nanya sama yang lagi sudah lama di bidangnya. Lu punya pemikiran sebesar ini bang dari tadi kita ngomong. Kita baru sebentar tapi banyak ide, banyak mimpi, banyak pemahaman yang bagi gua nggak semua politisi muda punya. Ya, bagi gua bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Nah, siapa sih tokoh di balik semua itu? Siapa tokoh yang selama ini menjadi selama lu bergaul dengan para senior, selama lu bergaul di dalam dunia politik ini, siapa yang tokoh yang benar-benar membuat lu bisa punya cara pandang seperti ini, jadi inspirasi lo dalam berpolitik? Siapa tokoh tersebut? Dan apa pesannya? Apa pesan yang selalu lo pegang dari tokoh tersebut? Kayak gue, tadi kan gue bilang soal pesan apa yang Bang Faldo pernah bilang. Siapa tokoh tersebut di balik seorang Faldo Maldini yang ngebuat, ya karena dari tadi kita ngobrol, Bang Faldo benar-benar nunjukin kematangannya. Sebenarnya banyak sih Jod. Saya belajar dari banyak orang ya, terutama orang-orang yang marah-marah sama saya. Sejujurnya. Top 3. Yang pasti pertama adalah hari ini ya Pak Pratik lah. Pak Pratik itu adalah sosok yang mengajarkan saya banyak hal, Mensesnek. Dia bilang pertama kali saya masuk Sesnek, Mas Faldo akan ketemu sama banyak orang, ngurusin banyak orang penting, melihat orang penting. Tapi Mas Faldo bukan salah satunya. Gitu. Jadi beliau mengajarkan cara menempatkan diri dengan tepat gitu. Jadi kita nggak bisa sok-sokan tentang petenteng walaupun kita di istana, kasarnya gitu. Nah, jadi di situ saya belajar soal kesederhanaan, soal pendekatan yang lebih akademis karena beliau kan memang rektor di UGM. Jadi beliau adalah orang yang cukup berpengaruh ya dalam cara berpikir gitu. Jadi saya lebih percaya data, lebih percaya review, buka-buka jurnal akhirnya kita sebelum ngadep. Karena kita ngadep sama orang yang profesor nih. Profesor, doktor, Tatikno, SSI, MSOC. Jadi Social Science. Jadi saya kira dididik oleh Pak Pratik dari tahun 2021 ya sebenarnya ya. Itu membuat saya belajar banyak hal ya, terutama soal menempatkan diri, soal melihat bagaimana keinginan orang lain, membaca situasi dalam derajat tertentu. Beliau serve the presidents ya, melayani Pak Presiden gitu. Bagaimana beliau memastikan urusan Pak Presiden delivernya baik semua, lancar di antara konstelasi politik yang kerap mengganggu proses bernegara dan pemerintahan. Bukan mengganggu sih, dinamikanya di situ gitu. Satu. Jadi Pak Pratik ini, sudah gue potong. Jadi Pak Pratik ini nggak cuma sebagai bos berarti sehari-hari ya. Beliau bos juga tetap. Maksudnya seringkali, kita kan nggak banyak paham bagaimana situasi istana. Maksudnya kalau dari apa yang disampaikan tadi, Pak Pratik ini memberikan nilai juga kepada timnya, bukan hanya I'm your boss, work for me, kerja yang benar aja, nggak usah ganggu atau apa. Tapi beliau kasih nilai-nilai sehari-hari ya. Yang kedua, Pak Jeffrey Giovanni lah, Ketua Dewan Pembina PSI. Ya, karena beliau mengajarkan ke saya untuk mengambil resiko. Saya kan pindah dari PAN ke PSI. Partai sebelumnya. Iya kan, saya pindah ke sini dengan segala resiko yang saya telan gitu. Jadi saya melihat ada satu quote beliau yang menurut saya itu beliau ngambilnya dari Pak Sultan Syahrir ya, bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan gitu. Jadi kasarnya tuh saya merasa sampai hari ini Mas Jo, kita itu ya hidup saya itu bertarung begitu ya untuk sesuatu yang ingin dimenangkan, yaitu adalah kebaikan publik. Dan lebih baik bertarung daripada tidak bertarung. Ya begitu dalam derajat tertentu gitu. Jadi makanya sebenarnya kalau dibilang ya Faldo tarung terus, enggak, saya tuh tarung cuma 2 kali. Dan itu cuma pileg. Pileg 2019, pileg 2024. Iya, kemarin dengan kondisi pileg 2019 itu PAN itu saya dapat 40.000 suara, PAN fraksi PAN-nya lebih kuat. Di 2024 kursi DPRD DKI di Dapil Sen nambah. Iya. Gitu. Jadi kan sebenarnya saya kerjanya untuk membesarkan partai.
Tapi kan setiap orang punya cara pandang masing-masing soal menang dan kalah gitu. Bagi saya nggak kalah. Di bawah saya jadi semua. Dan dari segi suara, dan suara nambah naik gitu. terus. Nambah gitu. Ada progres. Berarti ada artinya progress. ada hal jadi yang ada growth kan. Ada ya. growth gitu. Jadi kami kira proses di politik ya pasti kita ada plus minus lah ya. Ada kurangnya juga, nggak terlalu perfect juga. Tapi kami kira ketika kemarin ikut pertarungan kontestasi ya ada pertumbuhan gitu, cara dan banyak hal-hal yang saya evaluasi gitu dari awalnya di 2019, 2024 dan insya Allah nanti di Pilkada 2024 ini banyak hal yang perlu saya perbaiki. Tapi intinya adalah Pak Jeffrey mengajarkan saya untuk lebih berani ngambil resiko. Lebih berani ngambil resiko. Karena kan sebenarnya kan enak ya, orang mikirnya staf khusus, paling-paling nanti habis itu jadi komisaris. Sudah tenang hidupnya, gitu ngapain kan. lagi lah bertarung-tarung. Gitu. Tapi kan saya merasa bahwa basic saya kan tetap politisi. Nah politisi itu ya harus berani bertarung. Kalau politisi nggak berani bertarung, apa yang dimenangkan? Apalagi masih muda. Ya terlepas usia. Yang tua dan senior aja berani tarung masih terus Jod. bertarung. Ya kita kalau ngomong bertarung kita respect lah sama Pak Prabowo. Ya, 4 kali plus jadi wapres. Ya, sampai hari ini menang. Gitu. Jadi kami kira untuk teman-teman yang masih muda, ya jangan terlalu takut lah untuk bertarung. Pak Prabowo, respect sampai hari ini, sampai cita-citanya gitu. Kalau Jode kemarin kalah, harus bertarung lagi Jode nih. Iya harus bertarung lagi, karena kan udah masuk nggak boleh keluar lagi, saya bilang begitu. Jadi jangan patah semangat lah, baru kalah sekali gitu. Baru kalah sekali. Loh Pak Prabowo 4 kali. Iya gitu loh. Cuman kekalahan pertama tuh nyesek banget sih. Emang Pak Prabowo nggak nyesek? Pasti. Kalau kita tarik lebih jauh di 98 dia dicopot dari posisinya. Iya. Lebih nyesek dari 98 ke 2024. Dan kalahnya juga nggak cuma sekali lagi. 16 tahun beliau kalah. Kamu baru 16 bulan Jod. Jadi ya jangan merasa kamu yang paling menderita. Ini ketawa-ketawa kawan-kawan semua nih ya. Ya maksudnya gini, apa yang kita lakukan setelah ini ada persiapan untuk pertarungan selanjutnya. Nah saya termasuk bersyukur di antara kader-kader PSI, saya termasuk yang didorong untuk diberikan kesempatan dikasih ruang untuk bertarung di pilkada. Nggak banyak juga yang dapat gitu loh. Karena kan bicara pilkada, bicara figur, bicara kapasitas. Gamenya beda kan. Gamenya beda. Pileg pilkada ini kan beda banget gitu. Ini bicara figurnya layak apa enggak, dia punya kapasitas apa enggak gitu loh. Nah dan game di situ alhamdulillah saya lalu seleksi lah untuk PSI. Cocok. Jadi kita setelah ini manggilnya bukan Mas Stafsus nih, Mas Wali. Amin. Nih satu lagi. Siapa lagi tokohnya satu lagi? Selain tadi ada Pak Pratik, Pak Jeffrey Giovanni. Satu lagi ya, yang mempengaruhi hidup saya. Yang sangat mempengaruhi cara berpikir di saat ini. Saya kira Ari Putra ya. Saya kira Ari Putra total politik. Wah. Ya, saya kira Ari Putra. Jadi udah Ari Putra ini belum main-main ke sini. Tolong dibantu lah. Karena sejujurnya teman-teman saya harus cerita. Pak Ari itu adalah orang yang pertama kali ngajakin saya masuk politik. Saya sedang berbisnis, tiba-tiba dia datang dengan offering, ayo bos masuk politik gitu. Wow. Kita mulai gitu. Sahabat. Jadi saya itu baru serius berpolitik itu dari 2018. Muncul nama politisi kritik juga dari tempatnya Ari Putra. Iya, jadi 2018 sampai sekarang 6 tahun lah. Saya kira ini termasuk proses yang tidak lama dan tidak sebentar juga tentunya, Jod. Berarti dari umur 28. 28 ya Bang ya? 28. Jadi Pak Ari teman diskusi saya yang baik, sekarang punya channel di Total Politik gitu. Dia sangat besar. Korea melenting lah gitu kan. Galahnya tepat guys. Galah yang tepat. Gitu. Pak Ari adalah orang yang saya hormati dan dia bantu banget. Dia kalau coba lihat podcastnya dia cerita kemana-mana, Valdo tuh yang bantuin dari awal dan sebagainya gitu. Dan thanks for that gitu. Dan saya ingin berterima kasih juga ke beliau gitu karena beliau sampai hari ini masih terus. Walaupun pada akhirnya belakangan kita mungkin agak beda pendapat untuk beberapa hal yang secara serius gitu. Tapi kita masih bisa bersahabat gitu loh. Jadi ada hal-hal yang mungkin kayaknya susah nih bos kita kayak dulu lagi. Kalau gitu. kata Gen Z bromance guys. Iya jadi agak ada hal-hal yang kita agree to disagree akhirnya Pak Dute. Jadi maksud saya
makin kesini saya makin belajar gitu bahwa kita mungkin akan bersatu di satu titik, berpisah di titik lain, bersatu lagi di satu titik, Tapi berpisah kita di tahu titik lain. sama-sama. Yang penting kita sama-sama jalan. Iya. Jadi kalau sama-sama jalan, insya Allah ketemu di satu titik Iya, lagi. Iya. Gitu. Jadi ya Pak Ari itu termasuk orang yang berjasa lah dalam karir politik saya. Thank you Ari Putra. Pak Ari Putra, kawannya udah di sini. Pak Ari Putra. Mudah-mudahan bisa datang. Lagi sibuk kayaknya dia. Sibuk. Ada pilkada Jawa Tengah. Sibuk kan bukan sama pilkada Tangerang sekarang, pilkada Jawa Tengah. Cetak. melenting. Nah, ini tadi 3 nama tadi yang udah menginspirasi, punya pola pikir, punya pemahaman sampai sejauh ini. Balik ke poin yang tadi Bang Faldo bilang soal kalah di PAN, di Bogor, kalah di PSI di Jaktim, mau jadi cagup di Sumbar nggak jadi, kurang sehari. Iya, sebenarnya kan? sih partainya saya harus pindah partai lagi tapi saya nggak mau. Tapi waktu habis itu COVID ya. COVID. Iya. Sekarang mau pilkada, emang ngincer apa sih? Nggak capek-capek? Ya kalau masih usia segini bilang capek Jod, saya nggak kebayang yang lebih senior dari kita Jod. Memang, kan Bang Faldo sebenarnya tadi sedikit menjawab, tidak, kalau nggak dipertaruhkan, dan sebagai politisi kalau nggak bertarung. Cuman kan situasi ini Bang Faldo sudah bertarung berkali-kali. Sekarang juga anak sudah semakin besar. Lebih bagus, lebih paham dia siapa Lebih yang paham. saya omongin. Sebelumnya dia nggak ngerti nih. Sekarang udah Ini ngerti. bapak ngapain Nah, gitu. kan ini momen, pasti kan ada momen lagi yang harus, mohon maaf, harus dikesampingkan terlebih dahulu. Gak capek? Iya, kalau bagi saya sih, kalau saya udah capek, saya berarti ya mengkhianati apa yang saya yakini gitu. Oke. Jadi ya saya melihat bahwa ini adalah soal panggilan, ya, soal bagaimana kita tetap bisa kontribusi ke masyarakat. Karena sejak awal saya masuk politik ini, Mas Yode, saya percaya ini adalah cara paling cepat untuk bantu orang, untuk ngubah situasi, untuk nyelamatin banyak orang. Bisa? Ini orang paling cepat. Satu teken wali kota selesai. Persoalan satu kota. Apalagi kalau jadi yang lebih tinggi kayak Pak Jokowi bisa nyelamatin banyak orang. Ketika dia ngasih BPJS, dia ngasih KIS, ngasih KIP dan lain-lain gitu kan. Jadi kalau pakai kita punya kapasitas, dan politik ini kan juga termasuk, ya banyak lah orang bilang penyakit banyak di politik lah. Tapi kan obatnya juga ada di politik gitu. Oke. Jadi saya percaya bahwa tugas-tugas ini adalah tugas untuk pengabdian kepada publik. Itu satu hal. Yang kedua, bicara soal pertempuran ya. Ya Abraham Lincoln berkali-kali kalah jadi presiden, legend. Iya. Ya, Pak Prabowo berkali-kali kalah, legend. Agak malu sih kita baru kalah sekali 2 kali aja. Tapi jadi kalau baru merasa udah kalah melulu gitu loh. Jadi kalau Pak baru Bambang kalah sekali Susatyo itu deh jangan. yang paling Pak Bamsud. Iya. 3 kali kalah DPR. Langsung Sebelum jadi jadi ketua MPR ini. Hampir kalah pula kemarin tuh. Ya kan? Jadi game di politik ini jangan sampai kita ngelihatnya menang kalah itu satu nafas. Ini bukan 100 meter lari gitu, tapi ini maraton. Nah, tugas kita adalah bagaimana memastikan kita siap dalam setiap penugasan yang diberikan. Dan bagaimana caranya juga kita juga menjadi solusi atas persoalan yang dihadapkan ke kita. Ya bicara soal Tangerang tadi contohnya. Ini kan kota yang potensinya besar, PSI besar di situ. Gerindra berapa kursi? 4 kursi. Di kota Tangerang. Kota Tangerang. Gerindra juga besar. Berapa? Bahkan saya dalam derajat tertentu yang mendeklarasikan duluan Gerindra. Iya. Ya kan? Berapa kursinya? 6. 6. Ya. Jadi udah punya 10 kursi. Udah bisa maju sendiri nih. Tinggal cari wakil aja. 2 partai itu aja. Udah bisa. Jadi waktu itu yang justru kick off pertama Gerindra. Ya, walaupun PSI saya udah pegang gitu. Tapi ya masa partai sendiri iya, nggak ngasih. Insya Allah dapet lah. Iya. Nah, udah ada tapi belum diambil aja. Betul. Even Gerindra gitu. Jadi kan itu menunjukkan bahwa saya harus berterima kasih tentunya kepada Partai Gerindra yang telah mempercayakan kepada beberapa orang lah, nggak saya sendiri lah, ada beberapa orang juga yang di daerah Banten yang diberikan mandat gitu. Jadi ya ada kepercayaan dari pimpinan Partai Gerindra kepada kader di luar partainya gitu. Oke. Ya, dan bersyukurnya itu kita. Nah, jadi
ada dorongan dari orang-orang yang support partai Yang politik. percaya. Kan nggak gampang Pak dapat rekom Iya. partai itu. Coba aja. Dapat rekom dari siapa aja? Gerindra, PSI, Nasdem, PAN, Nasdem berapa kursi? 5. PAN PAN 2, udah 17. Wih. Minimal 10. kursi kan paling satu, kalau kota tuh 40 paling ya. 40 apa? 50. 50 kursi. 50 kursi. Wih, Kalau di banyak. Kota Tangerang. Kan 20%-nya berarti 10 kan? Masih akan ada nambah lagi ya? Insya Allah PKS, insya Allah PKB, insya Allah P3. Semua dong. Iya nanti sisa lah di sebelah sana gitu. Kalau udah jadi Mas Wali, Enggak, saya mohon kira tetap main ke saya sini. kira itu adalah dampak dari kerja-kerja yang saya kerjakan dari dulu gitu. Jadi Oke. ketika ketemu Partai Nasdem, ya udah. Akhirnya Valdo datang, kamu siap? Ayo kita dukung. Terus ketemu PAN, Valdo udah siap? Ayo kita dukung. Karena kan Oke. selama ini kan kerja-kerja politik saya tuh kerja aja Jod. Hmm. Saya nggak hengki-pengki, nggak main, nggak Nggak nyari ngolah-ngolah. proyekan, nggak ngolah-ngolah gitu. Jadi ketika Iya, saya iya. datang ke partai-partai, Valdo kamu udah siap kali ini? Siap bang, gas gitu. Jadi pada akhirnya kadang-kadang kan orang juga berpikir kayak, kok Valdo bisa gitu. Sementara banyak politisi senior yang mohon maaf ya masih kesulitan untuk kendaraan. Dan ketika saya ketemu Pak Jokowi membahas soal kota Tangerang. Nah, ini benar nih, aku tadi mau nanya itu juga. Kan udah dapat rekomendasi banyak. Udah dapat teken-teken nih dari abang-abang Banten misalnya. Dari pesan dari Pak Jokowi sama Pak Prabowo apa? Ya Pak Jokowi beliau bilang ke saya gitu bahwa Mas Valdo harus kerja keras. Beliau bilang masih muda, pasangannya juga masih muda. Bapak nyuruh belusukan gak sih pasti? Masuk dari kampung ke kampung. Jangan berpikir kampanye mahal, grande, kampanye yang Berarti mewah tetap dengan gitu. Pola-pola belusukan yang biasa saya lakukan gitu. Kayak di Bogor, di Jaktim dan sebagainya gitu. Yang 10 titik sehari. Pamitan ke Jokowi sebelum Sebenarnya sih saya minta arahan aja gitu. Jadi ya karena tugas saya sebagai status Mensesnek kan atasan beliau. Jadi dan beliau mendukung dengan sangat ya. Ya beliau bilang feeling saya banyak yang muda yang menang kali ini. Beliau bilang begitu. Tondo-tondo guys, kalau Bapak udah kasih tondo-tondo artinya. Dan saya dikasih kartu. Apa tuh? Kartunya Pak Jokowi. Jadi pas ngobrol itu beliau bilang, Mas bentar. Saya kira beliau lari ke toilet gitu. Ternyata dia ke kamar atau ke ruangan di mana ada dompetnya gitu. Terus dia ngambilin kartu. Beliau ngambil kartu ini. Kartu Indonesia Pintar namanya Presiden Joko Widodo. Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi itu yang harus diterapkan nanti di Tangerang kata dia. Bilang Bapak Ibu kartu ini nanti kalau kita jadi wali kota ditaruh foto Mas Valdo, foto Mas Fadlin kata beliau. Jadi nanti setelah jadi ini ditukarkan sekolah gratis. Kesehatan itu kan gratis. berarti bisa dibawa ke kampanye kemana-mana. Ya maksud beliau adalah Mas Valdo dan Mas Fadlin turunlah sebanyak-banyaknya sapa masyarakat, salim. Itulah ya kalau orang beneran kerja di politik tuh di endorse presiden guys. Nggak di endorse lah, tapi secara tidak langsung dong bang. Iya saya bersyukur lah menjadi orang yang beliau percaya. Beliau minimal tahu. Oh ada politisi bernama Valdo Maldini. Walaupun mungkin beliau pasti tahu lah. Saya kerja tiap hari untuk membela pemerintah lewat juru bicara dan memang kan bersinggungan Sesnek dengan presiden. Betul gitu kan. Saya kan tugasnya adalah mengurus Pak Jokowi gitu. Jadi saya bersyukur lah gitu dapat pesan banyak dan mudah-mudahan nanti dalam kampanye Pak Prabowo juga bisa ke Tangerang gitu, ke Banten gitu. Mudah-mudahan lah. Tapi Pak Prabowo belum ada kasih pesan-pesan soal. Enggak, Pak Prabowo saya belum sempat ngadep, tapi saya percaya pesannya satu aja, maju. Tapi kan ya kalau udah dapat rekom pertama bahkan dari Gerindra ini kan berarti tekadnya dari beliau, dari Bapak. Dari jadi Bapak pasti sudah tahu dan menyetujui. Nah ini jadi pelajaran bagi gua nih tadi. Kekepoan salah satu yang menjawab kekepoan gua tadi di awal soal gimana caranya bisa seperti Valdo Maldini ini guys. Ya, jadi yang paling penting adalah kerja. Kita nggak bisa ngolah-ngolah, maunya enak-enak. No comment. Gak bisa yang namanya pengen instan. Kalau memang kita pengen sampai di notice sama pimpinan dan dapat nilai-nilai serius saya kira. Nilai-nilai dari pimpinan ini bekerjalah dengan serius, bekerja dengan bidang yang sedang kita dipercayakan ini, nggak cuma membanggakan orang lain tapi benar-benar taruh dampak. Ya, saya kira itu penting dan itu saya kira berlaku di semua lini, Mas Yot.
Mau kita di profesional, di UMKM, sektor ketiga, LSM apapun gitu. Jadi ketika kita diamanahkan sesuatu, kerjakan secara serius, fokus. Fokus itu bagi saya juga bukan hanya mengerjakan itu terus, tapi kemampuan untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu yang mengganggu apa yang sedang kita kerjakan. Gitu. Oke. Contohnya? Contoh, saya lagi fokus untuk menjadi juru bicara. Oke. Di luar itu, mohon maaf ya, saya lagi kerjaan ini. That's fokus gitu. Saya kira itu fokus ya. Jadi sama halnya ke sekarang gitu. Mohon maaf ya, saya lagi fokus di kota Tangerang. Oke. Ada yang ngajak ngomongin Kalimantan Tengah lah, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI. Duh, maaf banget, saya lagi fokus di Tangerang. Kemampuan mengatakan jangan tidak. Kemana-mana ya. Kemampuan mengatakan tidak adalah bagian dari kefokusan itu, Jod. Oke. Jadi ya kalau sekarang ya udah arah saya itu Tangerang aja. Ya kenapa? Karena saya pengen fokus. Di luar itu, mohon maaf saya nggak bisa bantu. Mohon jadi maaf saya nggak bisa sebenarnya, temani. nah itu juga, ya ini jadi salah satu juga kan seringkali anak muda kalau diminta tolong tuh gak enak kan? Iya pastinya gitu. Tapi yang paling penting adalah kemampuan kita untuk nunjukin, aduh saya lagi fokus ini Pak. Bisa menjelaskan tadi ya, mohon maaf, bisa Pak, mengakomodir beri waktu jawabannya. dulu. Nanti kalau setelah itu ini udah beres saya datang gitu. Oke. Gitu. Karena kan banyak banget yang minta tolong A, B, C, D, E, F, G gitu. Siapa yang gak mungkin gak minta tolong sama Bang Faldo? Terutama soal partai-partai. Oke. Nah, soal kota Tangerang, ini kita makin dalam nih. Memangnya Bang Faldo mau bawa apa untuk kota Tangerang? Ya. Terutama Gen Z, anak-anak muda kayak gue Bang. Ya. Kita banyak mendengar janji calon kepala daerah. Kita mau buat soal kesehatan, mau pendidikan. Well, secara general banget akhirnya. Dan gua pribadi rindu dengar kepala daerah yang bisa memberikan harapan buat Gen Z itu sendiri. Nah, terutama buat kota Tangerang. Sebagai kota yang menjadi kota penghubung. Artinya mobilitas tinggi di sini, Bang. Gen Z ini mau diapain di kota Tangerang? Ya, saya percaya bahwa teman-teman Gen Z ya, teman-teman Gen Z adalah usia secara demografik size-nya makin tumbuh. Bahkan di kota Tangerang sendiri. Dan saya percaya banget teman-teman Gen Z punya kesukaannya masing-masing, punya kecintaannya masing-masing, punya hobinya masing-masing, passionnya masing-masing, arahnya masing-masing, kemerdekaan dalam versi mereka masing-masing gitu. Tugas pemerintahan kota Tangerang nantinya bersama Faldo dan Fadlin adalah memastikan apapun yang mereka sukai, apapun yang mereka cintai, apapun yang mereka inginkan, itu terakomodir oleh pemerintah kota. Wow. Ya, misal sukain, cintai, work, life, play. Ya, mereka punya ketenangan dalam bekerja, mereka punya kenyamanan dalam kehidupan, dan mereka teman-teman Gen Z juga bisa melakukan apa yang mereka senangi. Dan tugas saya sebagai wali kota dan wakil wali kota saya nanti Mas Fadlin adalah memastikan mereka mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Dan itu semua Mas Jude adalah bagian dari memajukan kota Tangerang. Jadi teman-teman Gen Z ngonten, sukanya ngonten aja buat kota Tangerang. Nanti saya siapin kreatif hub tiap kecamatan. Wow. Gitu kan. Teman-teman suka nyanyi misalnya. Ya saya akan bikin. Dulu tuh aku potong Bang. Dulu tuh Nyalek juga bikin kreatif hub. Jadi ini akan gede banget suaranya kan. Dan ini akan dibuat skalanya kalau misalnya nanti jadi per kecamatan dan tematik. Ada yang suka jadi content creator silakan. Yang pengen jadi pemain e-sport gas. Fasilitasi internetnya. Gitu. Iya, saya nggak ngasih ikan kalau untuk Gen Z, tapi ngasihnya kail. Nah kan kadang-kadang kan kita teman-teman ini kan nggak suka juga dikasih bulat-bulat gitu. Iya. Jadi justru kita bisa sendiri kok. Tugas pemerintah gitu kan adalah merangsang teman-teman Gen Z untuk bisa berkreasi, bisa bekerja dengan baik di kota Tangerang. Wifi-nya harus cepat, keamanan terjaga dengan CCTV di setiap sudut kota. Ya, nggak ada lagi yang tawuran, nggak ada lagi yang mohon maaf begal, gitu loh. Emang Tangerang ada begal? Kita nggak tahu, ada aja lah, ya kan? Di daerah-daerah sepi pasti ada gitu. Pasti. Nah apalagi kalau seandainya kita berbicara bagaimana mereka mengembangkan skillnya. Tugas saya adalah menghadirkan pengajar yang baik. Kali aja nanti Tangerang adalah tempat yang saya bayangkan. Tempat di mana semua anak muda itu ingin belajar. Dan ini. Belajar
berekspresi, dan ekspansi. Hmm. Kenapa ekspansi? Karena kota saya punya bandara. Jadi bandara ini mereka habis berkarya, ayo kita ikut festival film di Perancis. Cannes Film Festival. Iya semua kan kalau mau keluar harus dari Tangerang. Ya. Dan dia bisa belajar di tempat saya. Jadi ini bukan hanya transit city lagi, but it's a hub. Ini orang ngumpul mau buat sesuatu tuh bisa di Tangerang. Tugasnya adalah menghadirkan pengajarnya, memberikan fasilitasnya. Mereka bisa datang, belajar. Habis itu saya meminta kepala dinasnya nanti tolong dibukakan marketnya. Bapak Ibu tolong dirawat ini dispora saya nanti, Kadis. Bagaimana caranya mereka punya karya ini bisa membanggakan kota kita. Dan itu adalah upaya ikut memajukan kota Tangerang. Wah. Gitu. Jadi mereka berkarya, kita bangga gitu. Jadi ya kami kira pendekatan yang akan kami lakukan adalah pendekatan yang lebih partisipatif. Oke. Teman-teman Gen Z yang suka di Ormas, ayo apa idenya untuk membangun kota Tangerang dengan Ormasnya? Dirimu Mas, Mbak gitu. Saya akan berikan insentif. Ya, dan ketika insentif diberikan, saya minta tolong bantu saya untuk memajukan kota ini. Jadi Valdo Maldini, Fadlin Akbar itu bukan hanya sekedar tukang perintah karena dia pemerintah. Tapi ya bersama-sama dengan Bapak, Ibu dan teman-teman semua, khususnya Gen Z, memajukan kota ini. Kenapa? Kota ini bukan hanya menganggap teman-teman muda itu sebagai stakeholder, enggak. Saya pengen ngajakin teman-teman muda ini sebagai shareholder untuk kota ini. Jadi mereka yang menjadi pemilik saham kota ini. Mereka lah yang punya kan tadi di karena ini kota mereka. Balikin lagi ke mereka ya. Balikin lagi ke mereka. Iya. Dan tugasnya adalah mengorkestrasi itu semua. Menjadi sebuah gerakan yang partisipatif, engagementnya bagus untuk publik. Sehingga pada akhirnya teman-teman itu yang bertanggung jawab untuk kemajuan kota ini. Tugas saya sebagai pimpinan adalah memastikan mereka terlibat. Orkestratornya. Memastikan mereka terlibat. Apapun yang mereka butuhkan kita berikan. Ya. Tapi ketika diberikan, ayo kita kerja bareng-bareng. Dan harus bisa bertanggung jawab juga dengan hal tersebut. Ya walaupun sebenarnya tetap kita kawal juga lewat governance gitu. Sehingga tetap diarahkan ke arah yang benar. Nggak kuat, bangun kota sendirian nggak kuat kalau nggak didukung masyarakatnya. Sebesar apa ya kota Tangerang ya? Ya itu ada 13 kecamatan, ada 104 kelurahan. Dan itu punya penduduk sekitar 1,8 juta orang. 13 kecamatan. Dengan APBD 4,8 triliun lah setahun. Kecamatan lebih banyak dari Jaktim ya berarti? Lebih banyak. Dan kami kira... APBD-nya berapa? 4,8 triliun. Wih gede. Ya lumayan lah. Mudah-mudahan nanti 5 tahun saya mimpin tuh bisa 8 triliun lah. Wih. Gitu. Karena perlu sih. Iya maksudnya. Karena gini, ketika saya buka-buka unit-unit yang lain itu pasti PAD naik, Jod. Iya. Ya kan? Ya. Ya mereka pada akhirnya stay. Jadi misalnya untuk anak-anak muda anak-anak muda nih ya. Contoh nih Mas Jod ya. Anak-anak muda saya lihat nih, saya udah kerjain lah. Saya lagi ngedeal sama salah satu airline itu untuk airline pesawat. Iya, maskapai. Iya, saya udah pegang datanya gitu. Saya pengen nanti mereka itu orang-orang muda khususnya, yang pesawat yang digandrungi anak muda lah. Itu nanti kalau nginep di Tangerang dapat diskon. Gitu. Ini beneran nih. Lah itulah tugas wali kota gitu. Tapi gue pernah dengar ada orang di daerah ngomong begini deh. Sehingga nanti saya bisa bilang ke asosiasi pemilik hotel di Kota Tangerang. Iya. Nanti kalau dia bawa boarding pass maskapai ini dapat diskon. Jadi makin tinggi dong okupansi hotel di sana. Iya. Pendapatan mereka naik. Pajak mereka juga lumayan. Sehingga pendapatan daerah saya lebih banyak. Sehingga saya punya budget lebih banyak. Jadi nanti hotelnya di depannya restorannya saya perbaiki, jalannya saya perbaiki, ya kan? Memang kan ini bicara memimpin kota, betul. Ini bukan bicara normatif kayak pileg lagi. Dan kita kan nggak bisa cuman tadi soal APBD tadi kan nggak bisa tuh namanya 5 tahun tuh stuck di situ tuh segitu. Enggak. Saya ngebayangin 8 triliun. Harus nambah terus kan, karena kan ini sesuai dengan kebutuhan. Mudah-mudahan setiap tahun 8 triliun. Jadi dalam artian saya bisa memastikan okupansi hotel tinggi, aktivitas masyarakat hidup, UMKM hidup. Kalau seandainya bosan makan hotel, ke depan langsung ada 10 restoran pilihannya. Restoran gitu Padang, ya terserah Laksa UMKM. Ciiki, ya, gitu kan. Jadi Tangerang tuh guys tuh. Jadi dalam artian kami kira itu yang model-model yang akan saya coba terapkan. Ya, karena kebetulan kenal sama beberapa orang, kamu punya apa gitu. Ayo invest di kota saya. Kota saya paling deket
sama bandara. Gak perlu sejam ke bandara, 10 menit. Konkret ya. Konkret gitu. Jadi gak perlu jauh-jauh. Ngapain jauh-jauh dari bandara nginep? Tempat saya lebih canggih kok gitu Iya. loh. Oh iya. Ada kan? diskonnya. Betul. Jadi betul. move dari Transit City to the hub. Gitu. Tempat ngumpul. Iya. Gitu, Nah, bro. ini ada kendala baru nih. Dengan berbagai program yang tadi sudah dikasih, terutama tadi buat Gen Z dan lain sebagainya. Wah, kalau soal pileg, seorang Bang Faldo Maldini ini sering menyuarakan tentang financial fair play. Nah, kalau soal pilkada gimana? Apa yang seharusnya pertarungan di pilkada ini perlu dibenerin? At least menurut Bang Faldo ini bisa membuat pertarungan Bang Faldo ini lebih fair. Ya saya kira sih tetap ya kita punya challenge ya. Punya tantangan di kualitas demokrasi. Dan memang pada akhirnya kita percaya bahwa saya percaya masyarakat Tangerang adalah masyarakat yang cerdas, masyarakat yang optimis, masyarakat yang positif lah. Dengan kita juga mempelajari data-data yang ada, kita juga menggunakan AI dalam kampanye gitu. Saya kira nanti pakai AI itu ya, kayak kemarin itu ya? Bukan sekedar itu aja gitu, tapi bagaimana caranya menggunakan prompt-prompt yang didesain oleh saya dan tim gitu. Itu policy-polisinya tepat gitu. Karena kan pilkada ini kan adalah memberikan seseorang tanggung jawab selama 5 tahun dengan budget sekian, dengan timeline sekian, dibantu oleh OPD, PNS daerah dengan power sekian, harus melayani sekian juta orang, ya, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang tak mendapatkan layanan jasa dari pemerintah kota gitu. Jadi challenge kita di pilkada ini saya kira adalah menghadirkan pemerintahan atau orang-orang yang akan menjadi top leader di pemerintahan itu adalah orang-orang yang benar-benar pengen kerja, bukan pengen memperkaya diri. Banyak, ya. Ya. Saya nggak tahu gitu, tapi intinya saya lihat kehadiran sosok Pak Jokowi waktu itu kan menginspirasi banyak orang gitu untuk hadir menjadi pimpinan daerah yang juga bekerja secara maksimal. Banyak pendekatan dialog, pendekatan yang lebih humanis dan sebagainya. Jadi saya kira kita tentu mencari Jokowi baru dengan versi yang lebih baru, dengan zaman yang lebih baru gitu. Saya kira lebih di sana challenge-nya, Jod. Karena kalau seandainya kita sekarang itu setahu saya untuk alat peraga itu udah ditertibkan sama KPU dan Bawaslu. Oh, jadi udah nggak kalau di pilkada ya, di pilkada itu memang ada spot-spot yang emang udah dijatah gitu oleh KPU. Jadi ada yang nggak boleh juga gitu ya? Ya, jadi beda sama caleg yang setahu saya itu caleg lebih brutal kan. Semuanya. Tapi kalau di lebih rame lah kalau caleg. Kalau di pilkada itu tuh ada spot ini kandidat ini, spot ini kandidat, atau bertiga, atau KPU yang bikin kalau nggak salah. Kalau salah Pak Ahok. Jadi aturan yang deliver itu di Komisi 2 waktu itu. Gitu. Jadi saya kira sih udah mulai ada pembatasan di situ gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah, saya percaya KPU, Bawaslu, aparat penegak hukum bisa bekerja dengan baik untuk politik uang. Mudah-mudahan, saya percaya bahwa kalau kita serius kerjanya, mudah-mudahan ya itu bisa kita hadapi. Luar biasa, tepuk tangan dulu guys. Coba kita tanya dulu nih sama Mas Wali ini. 3 kuliner favorit di Tangerang. Kan coba kita nih kepo nih. Mas Wali itu kita panggil ya. Amin kan nggak? Amin nggak? Amin. Nah, kita kepo nih. Udah cari tahu belum nih 3 kuliner? Karena kuliner ini kan sangat dekat dengan masyarakat. Iya. Sebenarnya itu saya pribadi adalah orang yang suka makan ya, Jod. Ya, tapi saya cukup setia sama makanan sebenarnya. Favoritnya Bang Faldo Maldini apa sih? Nasi Padang di Cipadu lah. Itu di Cipadu itu kayak banyak resto Padang di situ sampai malam. Ini nih daerah di Tangerang. Apa namanya? Cipadu. Nasi Padang Cipadu. Di Cipadu banyak gitu. Oh, itu kayak di kawasan kayak di Senen. Lumayan sering. Terus punya Fadlin di Jagawara itu apa tuh? Restoran seafoodnya enak-enak gitu. Apa yang favorit di situ? Saya sih cumi ikan gitu. Yang otentik yang lebih merakyat tuh, gue paling pusing nih telur gulung di depan kantor Pemkot tuh enak.
Saya kemarin nyobain, wah enak nih. Depan kantor Pemkot, depan calon kantor gitu iya, ya. Mudah-mudahan. Jadi saya coba kemarin, wah enak nih, top gitu. Luar gulung. Bisa dikasih keju, bisa dikasih macam-macam gitu. Emang bisa? Saya jajanan, saya suka jajan juga sih. Tapi intinya kalau mau cari yang FYP banyak di TikTok, Jod. Tangerang banyak. Ya banyak gitu. Tapi favorit gue itu Bang tadi, laksa cikim. Itu telurnya double 2. Nanti gue akan ke sana deh. Gue akan ke sana. Depannya ada es kode namanya. Itu es legend juga tuh katanya. Es kode ya? Katanya. Nanti gue coba deh kalau ke sana. Gue kadang-kadang kalau kampanye, saya kadang-kadang kampanye lupa makan. Selalu. Petarung-petarung ini kalau udah di lapangan guys, kalau nggak ada yang ingetin, kadang-kadang timnya pun udah nggak inget lagi. Kadang-kadang tim kita pun gak ikut makan. Bang kita belum makan sehari ini Bang. Oh iya. Oke. Bang Faldo, terakhir. Satu kalimat singkat untuk para Gen Z, anak muda yang berpikir untuk masuk politik. Dan satu lagi mungkin buat Tangerang. Satu kalimat yang bisa meyakinkan anak muda soal Tangerang dengan segala potensinya. Untuk Gen Z yang pengen masuk politik, satu aja, kalimat saya sama kayak Mas Jode. Kalau udah masuk, please jangan keluar. Ya. Kalau pengen masuk, please jangan keluar. Jadi kalau mau masuk, pastikan teman-teman tuh nggak akan keluar. Oke? Satu. Karena sedikit stok anak muda di politik dan nggak banyak. Jadi ya mohon jangan dikurangi stoknya gitu. Karena yang muda dulu udah menua semua sekarang gitu, udah lebih senior gitu. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah keluar. Yang kedua, untuk teman-teman anak muda di Tangerang Kota, saya adalah teman dari sahabat, rekanan dari teman-teman semua gitu. Abang lah dalam derajat tertentu gitu. Jadi saya pastikan teman-teman akan bahagia di situ. Work, play, life. Teman-teman akan rasakan kehidupan di mana teman-teman mungkin nggak pernah merasakan sebelumnya di Kota Tangerang apabila diamanahkan kepada kami. Jadi mohon dukungannya. Saya akan pastikan teman-teman akan berkreasi. Dan pemerintah Kota Tangerang nantinya apabila diamanahkan kepada kami akan ikut dalam proses upaya mengekspresikan apa yang teman-teman pikirkan. Dan saya juga mohon teman-teman juga ikut memajukan Kota Tangerang bersama Faldo dan Fadlin. Jadi ayo ikut majukan Tangerang. Adalah bagian dari Koalisi Banten Maju dan juga kita bantu Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk Indonesia Maju. Ayo ikut majukan Tangerang. Oke, tepuk tangan guys. Thank you. Terakhir. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday. Sampai lupa ulang tahun. Happy thank you. birthday Bang Fal. Lama woi. Ini gak ada yang ngontenin. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Kita video dulu. Kita dirayakan ulang tahunnya di podcast Jode Kepo. Happy birthday Bang Faldo. Terima kasih. Udah nggak usah semua nggak apa-apa. Nggak akan ditiup, Mbak. Durasi. Nggak akan ditiup semua juga. Selamat ulang tahun. Ya. Selamat ulang Agak tahun. PR. Terima kasih Jode Kepo. Selamat ulang tahun Bang Faldo. Semoga semua hal baik yang diharapkan, semoga hal baik yang ingin dibawa tercapai dan kita terus percaya bahwa anak-anak muda seperti Bang Faldo ini yang terus jadi inspirasi kita. Anak-anak muda. Berat ya. Cuman banyak anak muda tadi seperti di awal gue bilang sangat menginspirasi, terinspirasi hidupnya dari Bang Faldo. Semoga segala mimpi jadi nyata dan yang paling penting dan terus sehat, terus bahagia. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Bang Faldo Maldini udah mau mampir di UMKM Super Mikro. Anak magang ini hari ini udah terjawab kekepoannya.
Semoga kita bisa banyak ngobrol. Kayaknya kalau memang nanti rezekinya terpilih 100 hari pertama kita undang untuk ngobrol. Oh nanti kesini. akan ada target 100 hari 100 1000 hari hari ikut majukan Tangerang. Kesini nanti ya. Ya mudah-mudahan. Salaman dulu. Ya mudah-mudahan nanti bisa ngajarin podcast lah untuk teman-teman di Tangerang. Nah, jadi bareng itu. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.